Oke, baik. Kita lanjut ya di sesi kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya di sesi berikutnya ya, yang sesi kedua ini kita akan bicara tentang bentuk hukum. Sebentar ini saya harus buka di Word-nya aja. Oh nggak nongol ya, sebentar. Ya, kok hilang lagi? Oke ya, sudah tampil ya. Nah, kita hari ini bicara yang kedua, kita berbicara tentang aspek hukum dalam bisnis ya. Terutama nanti kita hari ini berfokus kepada bentuk-bentuk hukum dalam suatu perusahaan ini. Tadi kita sudah di awal, kita sudah berbicara masalah hukum ekonomi secara dasar ya, secara umumnya. Nah, saat ini kita lanjutkan di bentuk hukum perusahaan itu apa aja nih dalam suatu perusahaan ini. Nah, ini subtopik pokok bahasan yang akan kita pelajari di hari ini adalah berbicara tentang masalah definisi badan usaha ya dan perusahaan yang pertama ini. Kemudian yang kedua kita akan berbicara tentang menentukan badan usaha itu apa. Yang ketiga kita berbicara tentang masalah bentuk kepemilikan. Nah, kemudian yang keempat ada tugas ya. Nah, ini yang agak berat ya. Tiba-tiba baru pertemuan kedua udah tugas saja. Nah, berbicara masalah badan sebagai badan yang memiliki kesatuan yuridis dan ekonomis ya antara modal dan tenaga kerja dalam usaha mencari suatu keuntungan. Intinya badan usaha. Mau tidak mau usaha itu dia secara ekonomis dia pun harus punya yang namanya kekuatan secara hukum, dihubungkan antara modal yang dimiliki oleh seorang pengusaha dihubungkan dengan kolaborasi dan kerjasama dengan tenaga kerja yang ada dalam usaha itu dalam mencari keuntungan. Itu adalah badan usaha. Perusahaan itu adalah kesatuan teknis yang dalam proses produksinya untuk menghasilkan barang dan jasa. Itu perusahaan. Dia punya produk Pak, ya produknya apa? Barang atau yang terwujud. Atau mungkin produknya apa? Produknya adalah jasa yang tidak terwujud. Nah, bentuk dari badan usaha dan perusahaan ini dia mempunyai perbedaan. Kalau kesatuan hukum ya secara yuridis semuanya itu ada, tapi kalau perusahaan itu teknisnya aja dalam berproses produksi sampai dengan dia menghasilkan barang atau suatu jasa. Berikut ini ada perbedaan badan usaha dan perusahaan yang ada di sini. Kalau badan usaha dia sifatnya abstrak. Kenapa sifatnya abstrak? Karena dia dalam bentuk badan yang memang di kantor notaris ya, dia sudah dinotariskan, sudah ada di situ ada direkturnya, ada komisarisnya gitu ya, sehingga itu abstrak. Mereka tidak semuanya bekerja dalam perusahaan itu. Tetapi kalau perusahaan konkret, contohnya apa? Pabrik, kelihatan orang, ya kan? Restoran-restoran dan lain-lain terlihat gitu. Nah ini adalah perusahaan. Kemudian kalau badan usaha dia menghasilkan laba, ya, menghasilkan suatu keuntungan, ya kan? Tapi kalau perusahaan di situ dia menghasilkan produk tertentu. Dia punya produk, dia punya barang. Nah, barangnya itulah nanti yang dihasilkan. Kemudian kalau badan usaha bersifat formal resmi dan mematuhi syarat-syarat tertentu. Tetapi kalau perusahaan dia tidak selalu bersifat formal atau bersifat resmi. Contohnya kalau teman-teman punya perusahaan PT perorangan, kan cuma seorang doang bisa bikin PT. Teman-teman bisa bikin CP ya, perusahaan berdua ya, atau mungkin perusahaan dagang atau mungkin usaha perorangan dan sebagainya gitu. Itu kelihatan bahwa badan usaha itu adalah badan hukumnya. Badan hukumnya yang bersifat abstrak tetapi dia adalah payungnya, kekuatan hukumnya. Atau saya membandingkan gini. Ada di yayasan, misalnya perguruan tinggi,
Perguruan tinggi itu Universitas Pertiwi. Dia adalah ibaratnya sama dengan perusahaannya. Badan usahanya apa? Yayasan. Gitu. Yayasan itu sebagai payung hukumnya kampus Pertiwi. Antara yayasan dan badan di dalamnya itu dipayung hukumin sama yang namanya itu lembaga universitas ini adalah perusahaannya. Yayasan itu boleh memiliki beberapa macam, boleh memiliki anak perusahaan lain. Misal ada bimbel, misal mungkin usahanya ada di bidang kesehatan dan sebagainya, boleh gitu. Sehingga apa yang ada adalah badan usaha ada secara legalitas hukumnya, kemudian kalau perusahaan itu yang kelihatannya yang beroperasi di lapangan gitu. Itu adalah perusahaan. Itu yang gampangnya ya membedakannya. Kemudian bagaimana menentukan badan usaha? Dalam hal menentukan badan usaha, teman-teman di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman pertimbangkan dalam menentukan badan usaha. Yang pertama, tujuannya apa? Teman-teman tujuannya badan usaha itu apa membuatnya? Membuat badan usaha apakah ingin membuat perusahaan? Apa mau buat PT? Apa mau buat CP? Ya kan? Atau membuat apa? Tujuannya apa? Kedua, di mana tempatnya? Tempat operasinya di mana? Kantor utamanya di mana? Dengan kantor utamanya di mana dan tempatnya di mana, teman-teman sudah punya kantornya. Yang ketiga, tipe usahanya apa? Tipe usahanya profit apa non profit? Kalau profit berarti dapetin untung, berarti bentuknya perusahaan, PT, yang lainnya. Tapi kalau non profit apa? Yayasan atau bentuknya dia dalam bentuk perkumpulan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, luas operasional. Dia harus punya operasional yang luas. Operasional itu berarti kan menghasilkan yang namanya produksi. Menghasilkan produk, menghasilkan produksi, sehingga dengan luas operasional ini semuanya bisa beroperasi dengan baik. Ada hasilnya, ada produknya, ada barangnya, ada jasanya. Kemudian yang kelima adalah analisis pasar. Dan usaha apapun kita harus bisa menganalisis bahwa yang paling pertama banget, yang paling pertama kali adalah pasarnya di mana. Dengan pasarnya di mana, analisisnya ini secara otomatis dari mereka ini dia punya adalah pemasarannya itu apa di mana di situ. Yang keenam adalah modal, ya kan? Modal berarti berhubungan dengan ada investasi usaha atau modal usaha yang memang disiapkan oleh badan usaha itu untuk sebagai biaya untuk operasional, untuk mendirikan suatu yang namanya badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha. Ini ada bentuk-bentuknya ya. Bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari perspektif ekonomi. Di sini ada badan usaha dalam bentuk ekstraktif. Ini adalah badan usaha yang mengambil langsung dari alam. Misalnya badan usaha yang langsung dari alam apa nih? Misalnya dalam bentuk pertambangan. Ya kan? Dia langsung ambil dari alam gitu ya. Atau mungkin pertambangan pasir, batu bara dan segala macam sama di situ. Itu adalah diambil langsung dari alam. Kedua adalah agraris. Bagaimana mengelola alam di situ, bagaimana membuat pertanian, membuat perkebunan ya, segala macam. Itu adalah bagaimana dia bisa mengolah alam, kemudian alam itu memberikan suatu waktu dan itu adalah bisa ada proses kemudian menjadi itu dari pertama misalnya menanam biji padi, dia tumbuh jadi padi, kemudian lama-lama menguning, panen, kemudian jadi padi lagi, kemudian jadi beras yang kita makan. Ada sebagian yang kembali yang mereka siapkan untuk menjadi bibitnya atau benihnya untuk bisa menciptakan atau mungkin menghasilkan padi kembali. Itu udah mengolah alam. Atau apa? Misalnya lakuin perkebunan jagung, yuk menanam jagung misalnya, kan sama, itu kan agraris juga. Kemudian yang ketiga adalah bentuk usaha, badan usaha dalam bentuk industri. Apa nih bentuknya? Mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi, itu industri. Dengan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi, berarti industri di sini mempersiapkan bahwa barang yang dia inginkan, mau dia barang mentah ke barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang setengah jadi menjadi barang jadi, tergantung. Industri kan merupakan perkumpulan dari berbagai macam pabrik, kemudian dikumpulkan jadi satu, berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu. Contoh, pabrik sepeda motor. Pabrik sepeda motor itu tidak semua onder deal-nya atau mungkin spare part-nya dibuat di satu pabrik.
Dia bisa mengambil dari berbagai macam pabrik yang ada, kemudian dijadikan di dalam satu, dibuatlah motor. Mobil juga sama. Dia merupakan barang-barang yang diproduksinya dari berbagai macam usaha, kemudian digabungkan jadi satu, kemudian jadilah benda atau jadilah barang. Seperti pabrik, seperti sepeda motor, dan sebagainya. Ini adalah industri. Kemudian niaga atau perdagangan, sama nih, bagaimana cara kita berdagang. Bisa kita pedagang itu mau ekspor, mau impor, dan sebagainya. Sehingga barang-barang perniagaan kita ini, semua barang-barang yang ada ini, semua akan punya pajak. Semua akan dipajaki. Setelah dipajaki, barang-barang tersebut itu berarti ada yang namanya keuntungan yang kita beli berapa, kemudian keuntungannya apa. Sehingga dengan yang adanya keuntungan yang ada, secara otomatis keuntungan yang ada itu bisa membuat bahwa kita itu bisa memutar uang kita kembali. Kemudian yang kelima, jasa. Nah, kalau jasa nggak kelihatan ya. Jasa itu adalah segala sesuatu yang memang bisa kita rasakan. Contoh, kita menginap di hotel. Hotel itu juga termasuk jasa. Kenapa jasa? Karena yang diberikan adalah kenyamanan kita di dalam kita menginap. Kita nyaman menggunakan segala macam fasilitas dan sarana yang ada di situ, sarana prasarana yang ada di situ, sehingga ketika kita sudah check out, kita sudah menikmati, bahwa liburan kita menikmati dengan berbagai macam pelayanan dan sarana di sana kita nyaman. Nah, itu sama. Atau kita misalnya ke pangkas rambut, atau mungkin salon-salon kecantikan dan sebagainya, sama. Itu pun berhubungan dengan jasa yang dia ditukarkan dengan kenyamanan dan kepuasan, kemudian dibayarkan dengan menggunakan uang. Itu jasa. Itu adalah bentuk badan usaha, sama. Silahkan mau yang mana. Pendidikan juga jasa. Kenapa? Karena pendidikan di sini ketika teman-teman mendapatkan ilmu, transfer knowledge dari dosen ke mahasiswa, teman-teman belajar dengan menggunakan berbagai macam kurikulum yang ada, mata kuliah apa yang teman-teman harus ambil sampai dengan teman-teman sarjana, kemudian teman-teman selesai 8 semester, teman-teman membuat tugas akhir, skripsi, kemudian disidangkan, dan teman-teman mendapatkan jasa dan puas dengan ilmu yang teman-teman dapatkan. Itu adalah jasa pendidikan. Jasa kesehatan sama. Teman-teman sakit, masuk ke rumah sakit, dikasih obat, sama dokter cerita keluhannya A, B, C, dan sebagainya, kemudian dikasih obat, kemudian teman-teman sembuh. Dengan melalui jasa dari rumah sakit, kemudian teman-teman sembuh, teman-teman sehat kembali, itu jasa. Itu adalah bentuk-bentuk dari badan usaha. Kemudian ada lagi bentuk usaha kepemilikan. Nah, bentuk usaha kepemilikan di sini ada yang pertama adalah BUMN. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara ini adalah badan usaha yang dikelola oleh negara dan kepemilikannya bukan milik swasta. Ya, ada Perjan, ada Perum, ada Persero, ya, dan sebagainya. Ini adalah BUMN yang pemilikannya adalah pemilik dari pemerintah. Kedua, ada namanya BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Nah, kalau badan usaha milik swasta ini cirinya apa? Perusahaan perorangan, seorangan tadi. Ada firma, ada CP ya, ada komoditer nih. Ini CP ini di sini sama. Ada PT, perseroan terbatas. Ini juga sama. Ini adalah badan usaha milik swasta yang disiapkan di sini. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha milik koperasi. Koperasi itu ada anggota koperasi, kemudian uangnya diputar kembali, apakah koperasi simpan pinjam, apakah koperasi dia punya usaha lain di operasi tersebut. Sehingga dengan adanya koperasi tersebut, itu ada perputaran uang, ada perputaran keuntungan, ada perputaran usaha, sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang bisa dibagi sama anggota-anggotanya di situ. Ini adalah bentuk termasuk dari badan kepemilikannya. Apakah milik negara, apakah milik swasta, apakah milik koperasi. Sekarang ada BUMN yang sudah bergabung dengan swasta. Contoh, listrik. Listrik itu sekarang sebagian sahamnya sudah milik swasta, milik pemerintah dan milik swasta. Sehingga dengan ada kepemilikan tersebut, maka tetap yang paling punya saham tertinggi tetap BUMN. Sehingga keputusan tetap di tangan BUMN, kemudian saham yang diperjualbelikan sama swasta itu masih di bawah 50%. Sehingga tetap BUMN yang paling besar. Nah, itu adalah contoh dari perusahaan listrik misalnya. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk badan usaha.
yang dilihat dari perspektif yuridis. Ada ya, ada pertama PT, perseroan terbatas. Nah, PT ini dia punya, ada badan ya, ada komisaris, kemudian ada di dalamnya itu ada direktur ya, dan sebagainya. Itu ada pembagian jumlah sahamnya itu berapa persen, berapa modal pertama dan sebagainya. Ini pun disahkan melalui kantor notaris. Kemudian yang kedua, ada yang namanya perusahaan perorangan. Ini adalah perusahaan milik pribadi, milik perorangan, bisa didaftarkan di perusahaan, kemudian juga dia juga bisa membuat PT juga secara perorangan dengan dipajaki dengan menggunakan pajak yang memang ada di sesuai ketentuan yang berlaku di kantor pajak. Yang ketiga ada CP ya, Komanditar Penecep di sini. Nah, ini CP ini juga sama di dua orang, ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Sehingga dengan sekutu aktif dan sekutu pasif ini mau tidak mau ada yang menanamkan modal ya kan. Nah, ada juga mereka yang ibaratnya sahamnya itu diberikan ya kan. Orang yang kerja itu orang yang sekutu aktif. Yang pasif dia hanya sekedar yang namanya menanamkan modalnya saja. Itu ya, itu yang berhubungan dengan CP. Ada plus minus keuntungan di situ. Apa plus minusnya? Plus minusnya tergantung juga dari kebutuhan yang memang disiapkan oleh orang tersebut, mana yang paling besar sahamnya. Apakah aktif, apakah pasif, tergantung dari kesepakatan dua orang tersebut. Kemudian yang keempat, ada namanya perusahaan firma. Ya, perusahaan fir atau perusahaan firma di sini. Ini lebihnya ke arah ini pada zaman dulu ya, masih dalam perserikatan dagang antar beberapa perusahaan ya. Umumnya juga sama ini, ada di sana dua usaha atau dua orang atau lebih ya yang bergabung jadi satu, kemudian dia menjadikan salah satu perusahaan gitu ya. Jadi dua perusahaan atau lebih yang bergabung. Kalau CP kan dua orang, kalau ini kan perusahaannya bergabung. Contoh, firma dagang adalah salah satu banyak jenis nih firma yang bergerak di bidang perdagangan. Aktivitas perdagangannya biasanya mereka berfokus pada jual beli produk misalnya. Contoh, ada firma dagang yang ada di Indonesia itu misalnya Nike. Nah, itu. Kemudian ada lagi Diadora, ada lagi Chop dan sebagainya. Itu adalah perusahaan yang dia gabungan dari dua perusahaan atau lebih kemudian dijadikan di dalam suatu perusahaan firma itu. Kemudian yang kelima adalah koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah modalnya, keuntungannya dari yang namanya anggota, keuntungannya untuk anggota, untuk kepentingan bersama. Biasanya ada strukturnya tuh, ada yang namanya ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota, ada iuran wajib juga, ada iuran sukarela dan sebagainya. Sehingga koperasi ini jika memang dia settle, dia sudah besar, dia bisa menghasilkan yang namanya usaha, yang namanya kebutuhan untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam hidup. Itu adalah koperasi. Kemudian selanjutnya yang keenam ada yang namanya yayasan. Yayasan ini dianggap sebagai kebutuhannya adalah usaha yang non-profit. Usaha yang non-profit, usaha yang memang dia disiapkan. Di dalamnya itu biasanya terdiri dari minimal 5 orang. Ada pendiri, ada pembina, ada ketua yayasan, ada sekretaris yayasan, ada bendahara yayasan. Nah, pembina yayasan itu adalah owner. Dia adalah pemilik. Ketua pembina yayasan itu boleh dipilih, boleh diangkat oleh beberapa pemilik saham. Pembina yayasan juga boleh lebih dari satu orang. Boleh ada ketua pembina, ada wakil ketua pembina, boleh ada anggota pembina jika sahamnya itu banyak orang yang memang bekerja sama. Pembina yayasan, ketua pembina yayasan itu boleh mengangkat dan memberhentikan yang namanya pengurus yayasan. Apa sih pengurus yayasan? Pengurus yayasan itu diantaranya ada yang namanya ketua yayasan, ada yang namanya sekretaris yayasan, ada yang namanya bendahara yayasan. Yayasan biasanya akan mengadakan rapat pembina minimal 5 tahun sekali jika mereka ada yang namanya perubahan atau pembaharuan yang namanya anggota dari yayasan tersebut. Kemudian ada lagi pendiri. Pendiri itu boleh, pembina merangkap pendiri boleh. Kalau pendiri itu adalah orang yang membuatnya saja,
orang yang menjadi founder yang ini, dan itu dia bukan salah satu pemegang saham terbesar. Ya, pemegang saham itu adalah pembina. Makanya pengurus yayasan dapat diangkat dan diberhentikan oleh pembina yayasan dengan setiap 5 tahun sekali atau berdasarkan dari rapat pembina. Itu boleh. Itu kalau berhubungan dengan yayasan. Kemudian ada lagi PO atau kenal dengan nama perusahaan perorangan. PO ini atau perusahaan perorangan ini adalah perusahaan yang memang memiliki jenis yang dijalankan oleh seorang pemilik. Pemilik dia mempunyai tanggung jawab tak terbatas. Badan usaha yang mengelola perusahaan ini disebut juga sebagai badan usaha perorangan yang oleh masyarakat umum lebih dikenal dengan nama perusahaan perorangan atau dikenal dengan nama PO. Itu adalah perusahaan perorangan. Pemiliknya satu, bosnya satu. Ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri perusahaan perorangan ini yang pertama, dimiliki oleh perseorangan. Baik itu secara individu atau perusahaan keluarga. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua pengelolaannya sederhana. Saking sederhananya pengelolaannya, berarti dia ketika rapat, ketika memberikan keputusan tidak perlu rapat terlalu banyak dengan anggotanya. Karena cukup karena dia individu pemiliknya, semua keputusannya bisa langsung ditentukan oleh pemilik atau individu tersebut sebagai pemegang perusahaan perorangan. Yang ketiga, modalnya relatif tidak terlalu besar, ya kan? Karena dia modalnya sendiri, tergantung kebutuhannya apa, duitnya ada seberapa, ya sudah, itu dipakai buat modal. Kemudian yang keempat, kelangsungan usahanya tergantung kepada para pemiliknya. Kalau pemiliknya keluarga ya sudah, biasanya turun-temurun tuh dari anaknya, dari cucunya, ya dan sebagainya. Yang kelima, nilai penjualannya dan nilai tambah yang diciptakan relatif kecil karena dia berusaha bersaing dan dia pun tidak punya yang namanya istilahnya itu apa ya, bergaming harga dan sebagainya. Biasanya PO-PO ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang mayoritas masih usaha ini ya, UMKM yang ibaratnya bawah gitu ya. Ini perusahaan perorangan. Sehingga dirasa bahwa perusahaan perorangan ini perkembangannya lama gitu karena dia tergantung dari pemiliknya gitu. Makanya kalau kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan PT, kerjasama dengan perusahaan CP dan sebagainya, agak kecil kemungkinan kita untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih ya untuk hal seperti ini. Kemudian yang keenam, perorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti halnya PT atau partnership firma. Jadi dia tidak ada pajak ya, tidak ada pajak perusahaan. Nah, sehingga pajaknya ini dia aman ya. Kalau PT dia selalu lapor pajak atau firma harus lapor pajak. Yang ketujuh, badan usaha kepemilikan yang dimiliki satu orang maka dapat membuat badan usaha perorangan tanpa ada izin serta tata cara yang berbelit-belit. Jadi ini keuntungannya ya. Jadi kalau bikin usaha PO ya udah bikin usaha aja gitu. Karena di sini tidak ada juga syarat izin dan segala macam ya, dan juga tidak berbelit-belit seperti kita membuat PT atau membuat yayasan atau membuat CP. Yang ke-8, biaya yang rendah dalam pengelolaan karena karyawan yang bekerja di dalam perseorangan adalah si pemilik usaha. Jadi dia bosnya, dia operatornya, dia bendaharanya, dia marketingnya, dia SDM-nya, dia merangkap bagian keuangannya, dan juga dia merangkap bagian pengiriman barang. Rendah biayanya. Jadi kalau misalnya dibilang ya semuanya itu adalah dia semua yang megang. Bosnya dia, karyawannya dia, semuanya apa-apa dia. 9. Tidak melalui proses administrasi hukum yang terlalu kompleks. Biasanya hanya sampai dengan akta notaris dan surat keterangan domisili dari kelurahan saja, tidak perlu melalui proses pembuatan SIUP atau TDP ataupun hingga membutuhkan surat keputusan dari Menteri Kesehatan atau HAM ya. Menkumham ya, Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga ini lebih mudah, hanya sampai notaris cuma akte doang. Berarti hampir sama dengan CP.
CP itu tidak perlu bentuk sampai dengan ibaratnya domisili wajib ya dibentuk ya, tapi tidak sampai dengan adanya Kemenkumham ya. Kalau PT dan yayasan itu ada. 10. Perusahaan perorangan mempunyai usaha kecil atau UKM seperti laundry. Ini teman-teman mau buka laundry. Bengkel, teman-teman mau buka bengkel silahkan. Rumah makan, salon kecantikan ya, persewaan komputer, internet dan lain-lain sebagainya. Ini adalah perusahaan perorangan yang memang mudah untuk dibuat izinnya. Berikutnya adalah firma. Firma ini adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh lebih dari satu orang dan semua pemiliknya bertanggung jawab tak terbatas atas utang-utang badan usaha. Yang pertama, dari segi pemilik firma, biasanya dimiliki oleh orang-orang yang berhubungan yang sangat dekat. Ya kan? Misalnya satu keluarga atau family. Hal ini disebabkan para pemilik firma ini harus bertanggung jawab tak terbatas terhadap firma. Karena pemiliknya ini dimiliki oleh orang-orang yang berhubungan yang sangat dekat. Yang kedua adalah pemilik firma lebih dari satu orang. Ya kan? Karena dia pemilik firma lebih dari satu orang, maka untuk mendirikan firma harus dengan akta notaris. Didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dan didaftarkan pada kantor perekonomian daerah setempat untuk mendapatkan yang namanya nomor registrasi. Seperti halnya pada PO tadi ya, perusahaan perorangan tadi. Ini kebutuhan-kebutuhan yang memang disiapkan untuk dia pemilik firma lebih dari satu orang. Kemudian yang ketiga adalah dengan demikian, secara hukum perjanjian persekutuan antara pemiliknya akan menjadi lebih kuat. Terpercaya kalau kita bisa membuat yang namanya firma tersebut. Karena dia sampai tidak hanya dengan notaris, cuma dia sampai registrasinya sampai dengan didaftarkan pada pengadilan negeri setempat. Ya kan? Yang keempat adalah ketentuan-ketentuan tentang firma. Ini diatur pada pasal 16 ya. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya atau Wetboek. Ini bahasanya bahasa Belanda kayaknya, ya kan? Nah, yang berbunyi perseroan di bawah firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Kenapa penanggung jawabnya 2 orang atau lebih itu? Yang kelima, pada pasal ke-18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini, ya kan, menyebutkan inti dari firma yaitu di bawah tiap-tiap anggota saling menanggung dan semua bertanggung jawab terhadap perjanjian firma tersebut. Jadi jelas ya, dengan undang-undang firma itu semua yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan firma itu dan dia lebih tinggi dibandingkan dengan PO karena sudah terdaftar di pengadilan negeri daerah setempat. Karena anggota firma biasanya sudah saling mengenal dan saling percaya satu sama lain. Karena dia biasanya temannya, saudaranya, atau keluarga dan sebagainya. Ketujuh, perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris maupun di bawah tangan. Lebih baik di notaris ya. Kalau misalnya PPJB perjanjian di bawah tangan juga bisa sebenarnya. Cuma kalau di notaris itu adalah pejabat negara yang memang sudah disumpah, yang memang sudah disahkan pejabatnya itu sudah sesuai dengan izin yang sudah diberikan oleh pemerintah ya, kewenangan untuk mencatat yang berhubungan dengan hukum-hukum atau kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau misalnya bikin firma atau bikin CP, bikin apa ini, lebih baik ke notaris ya, jangan bawa tangan. Kalau bawa tangan tuh biasanya bisa juga ke RT RW atau mungkin ke desa ya, tapi mereka juga mengatasnamakan dari suatu desa atau yang lainnya. Tapi lebih aman ke notaris aja, karena sekarang di dunia sekarang sudah banyak ya berbagai macam hal, kebutuhan-kebutuhan yang memang nanti kekuatan hukumnya lebih kuat. 8. Memakai nama bersama dalam kegiatan usaha, namanya dipakai bareng-bareng. 9. Adanya tanggung jawab dan resiko kerugian yang tidak terbatas. Tanggung jawabnya bagaimana? Resiko kerugiannya bagaimana? Dan tidak terbatas pula di situ ya.
Ini tanggung jawab yang lainnya. Kemudian selanjutnya, apabila terdapat hutang tak terbayar, ya, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Nah, itu kalau firman, ya kan, harus melunasi dengan harta pribadi karena dia kerjasamanya berdua kan di situ. Kemudian ke-11, setiap anggota firma berhak untuk ulangi, yang 11. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Jadi semuanya sama tuh, boleh gantian siapa yang jadi pemimpinnya. Yang ke-12, setiap anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Tetap ini harus ada kesepakatan bersama, di sana berdua atau bertiga, bareng-bareng. Setelah itu ada anggota baru, maka harus dirapatkan terlebih dahulu, kemudian dinotariskan kembali. 13. Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. Nah, sudah melekat tadi, sudah didaftarkan tadi ke pengadilan negeri juga, maka dia melekat seumur hidup. 14. Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Jadi kalau kata dia misalnya bubarin, ya sudah bubarin, karena kan minimal 2 orang atau lebih di situ. 14. Semua anggota mempunyai hak untuk membubarkan tadi ya. Yang 15, mudah mempunyai kredit. Jadi kalau punya ini usaha firma mau minjem ke perbankan dan segala macam untuk mengajukan kredit atau pinjaman ini lebih mudah karena dia lebih terpercaya dan dia punya kekuatan hukum sampai dengan pengadilan di negeri di situ. 16, pendiriannya tidak memerlukan akta pendirian. Contohnya firma Indonesia yakni firma hukum, ya, firma akuntansi, firma pros, firma Nike, ya, firma Diadora dan masih banyak lainnya di sini. Nah, ini berhubungan dengan firma yang memang dia berbadan hukum tapi tidak sampai dengan Kemenkumham. Kemudian selanjutnya adalah CP. Ya. CP di sini menurut pasal 19 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perseroan komanditer atau dikenal dengan nama CP adalah perseroan yang menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruh pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lainnya. Ciri-cirinya, 1, keanggotaannya terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Jadi ada orang yang mereka menjalankan usahanya, ada orang yang pasif cuma nanam modal aja. Sekutu aktif adalah anggota yang aktif mengelola CP. Dia orang yang mengelola, dia orang yang bertanggung jawab penuh untuk kemajuan CP tersebut. Ketiga, ada sekutu pasif. Adalah anggota yang hanya menanam modal tanpa ikut aktif mengelola CP. Nah, ini orang yang mengelolanya ini menanam modal tanpa ikut aktif mengelola CP di situ. Dia modal doang, kasih duit, investasi, nanti bagi hasil. Gitu. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tak terbatas, ya kan? Karena dia yang selaku pengelola, dia yang punya modal juga, dia juga pengelola juga. Kalau sekutu pasif, dia memiliki tanggung jawab yang terbatas. Kenapa? Karena dia hanya menanam modal aja di situ. Pasal 20 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang membahas tentang sekutu pasif atau komanditer dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, tidak ikut terlibat langsung terhadap jalannya perusahaan. Ya kan? Kedua, setiap sekutu pasif dalam kurung komanditer disebut sebagai sekutu penanam modal terbatas karena hanya menyetor uang atau asetnya sebagai modal agar berhak mendapatkan keuntungan dari laba perusahaan. Ya kan? Jadi nanam modal doang. Sehingga kalau ada keuntungan bisa kebagian untung. Kerugian CP juga ditanggung oleh sekutu pasif, namun hanya sebatas besaran modal yang ditanamkannya saja. Misal yang pasif 40%, jika ada kerugian ya sudah dia membayar 40% dari itu.
Sementara sekutu aktif dia harus juga yang ngelola, plus juga dia menanam modal itu harus untuk dibayarkan tanggung juga. Kemudian sekutu pasif bisa juga disebut sebagai silent partner atau sleeping partner. Kenapa? Jadi partner yang diam atau partner yang tidur aja, nggak ngapa-ngapain, cuma nanam modal doang ya. Kemudian dia dapat duit, gitu, dapat keuntungan. Karena namanya harus disembunyikan dan tidak boleh diketahui. Ya. Itu ya berhubungan dengan CP. Kemudian persyaratan mendirikan CP gimana nih? Teman-teman yang mau mendirikan CP silakan. Yang pertama persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan CP adalah perusahaan didirikan oleh minimal 2 orang dan dibagi menjadi sekutu aktif 1 orang dan sekutu pasif 1 orang. Kedua, akta dari notaris yang dituliskan dalam bahasa Indonesia. Nah, dia CP ya, tidak boleh dengan bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Indonesia. 3, pendiri CP harus warga asli Indonesia, warga negara Indonesia asli. Atau WNI ya. Nah, kalau misalnya dia WNA boleh nggak? Yang keempat tuh, kepemilikan bisnis 100% dimiliki oleh pembisnis WNI. Adanya kontribusi warga negara asing ini tidak diperbolehkan di dalam pendirian CP. 5, dokumen yang diperlukan untuk pengurusan pendirian CP adalah sebagai berikut. Yang pertama dokumen pribadi. Contohnya kartu keluarga ya, KK, KTP scan-nya bagaimana dan NPWP pajak. Kemudian setelah itu apa? Fotokopi sertifikat kepemilikan lokasi usaha, di mana tempatnya. Jika Anda bukan pemilik lokasi tersebut, Anda perlu memberikan bukti sewa. Ada hak perjanjian atau mungkin perjanjian sewa menyewa tempat ya, atau bukti pinjam ya, atau dokumen pendukung lain sejenis yang menekan bahwa tempat itu adalah tempat yang Anda pakai sebagai tempat usaha mendirikan CP tersebut. Kemudian setelah itu apa? Membuat namanya surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pemilik toko yang menyewakan tempatnya. Domisili dari RT RW biasanya. Kemudian apalagi? Selanjutnya fotokopi tanda terima pajak dari kantor pajak. Nah, sama nih, ada pajaknya juga, pajak CP tersebut. Karena nanti ada NPWP CP. 10, foto lokasi perusahaan, baik dalamnya Anda foto, luarnya Anda foto. Ini untuk mendirikan. Silakan usaha. Saya menyarankan daripada bikin PT perorangan ya lebih baik ke CP aja. Karena dia lebih izinnya dan memang kekuatan hukumnya lebih tinggi ya dibanding. Next selanjutnya berhubungan dengan yayasan. Nah, yayasan ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota, dikelola oleh pengurus dan bertujuan untuk sosial. Tujuan untuk layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit, ya kan, dan lainnya. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, tentang Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang yayasan. 2. Yayasan sebagai lembaga non-profit melarang kegiatan yayasan menghasilkan keuntungan. Oleh karenanya, yayasan dilarang untuk memiliki keanggotaan. Selain itu, yayasan dilarang bergerak di bidang-bidang bisnis lainnya daripada tujuannya 3. Bisa bidang sosial, bidang keagamaan, atau bidang pendidikan. 3. Untuk mendirikan sebuah yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum karena yayasan merupakan badan hukum resmi sehingga dibutuhkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk lainnya. Jadi yayasan itu yang saya jelas tadi ya, dia terdiri ada pembina, ada pengurus. Pembina itu owner, pemilik, pengurus adalah ketua yayasan, sekretaris yayasan, bendahara yayasan yang bisa diberangkat dan diberhentikan oleh pembina.
Yayasan pertama didirikan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian harta ke yayasan pendiriannya menjadi kekayaan awal yayasan. Biasanya minimum masih 10 juta ya kalau yayasan minimum itu. Nah, pendirinya minimal 5 orang. Pembina minimal 1 orang. Pendiri boleh merangkap dengan pembina. Kemudian ketua yayasan 1 orang, sekretaris yayasan 1 orang, bendahara yayasan 1 orang, sama satu lagi pengawas yayasan 1 orang. Jadi 5 orang minimal untuk mendirikan yayasan. 2, pendirian yayasan dilakukan melalui akta notaris dan dibuat menggunakan bahasa Indonesia. 3, struktur organisasi yang ada di yayasan terdiri atas pembina, pengurus yayasan, dan pengawas. Saya bilang tadi kan, pembina boleh 1 orang, pengurus yayasan itu adalah 3 orang minimal, pengawas 1 orang. 4, yayasan juga bisa didirikan berdasarkan dari surat wasiat. Kalau ada surat wasiat, ada harta segala macam, kemudian diinikan untuk keperluan sosial, kemudian dibentuk yayasan juga boleh. Yang kelima, yayasan dapat memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan telah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. 6, yayasan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lainnya dan yayasan tidak boleh bertentangan dan keterlibatan umum dan kesusilaan. Itu yayasan. Jadi dia lebih ke arah non-profit. Berikutnya, koperasi. Pengertian koperasi adalah perkumpulan dari beberapa orang untuk bekerja sama atas dasar prinsip kekeluargaan dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Itu koperasi. Koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang tahun 92 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Itu koperasi. Koperasi di Indonesia itu merupakan salah satu bentuk badan usaha ya, yang diamankan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 45 di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan dari ajas kekeluargaan. Kemudian ini adalah landasan hukum koperasi. Dia punya legalitas berbagai macam landasan hukum. Yang pertama adalah legalitas koperasi sebagai hukum badan hukum sudah diatur berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah ada. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 mengenai perkoperasian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 99 mengenai pengesahan akta pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar. Yang ketiga, PP Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 94 mengenai pembubaran koperasi. Yang keempat, PP Nomor 9 Tahun 95 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam. Kelima, PP Nomor 98 Tahun 98 mengenai modal penyertaan. Yang kelima, 6, Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM, ya kan, Nomor 98 Tahun 2004 mengenai notaris pembuat akta. 7, Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 10 Tahun 2015 tentang mengenai kelembagaan koperasi. Ya, 8, Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM 15 Nomor 15 Tahun 2005 mengenai usaha simpan pinjam. 9, Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 9 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan dan pembinaan koperasi. Itu adalah landasan hukum koperasi. Ini logo koperasi ya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi di sini dan usaha kecil menengah, Permen ya, Undang Koperasi ini ya kan. Nomor 2/Per/M/Kum KM Nomor 4 Tahun 2012 tentang penggunaan lambang koperasi di Indonesia, maka mulai tanggal 17 April tahun 2012 telah terjadi pergantian lambang koperasi. Yang pertamanya logo Gerakan Koperasi Indonesia tahun 60-an sampai tahun 2012, sekarang sudah berubah logonya menjadi Koperasi Indonesia. Logo koperasi, arti logo koperasi baru.
Artinya logo koperasi baru di situ adalah yang pertama adalah lambang koperasi. Lambang koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan, ya kan, terhadap perkoperasian di Indonesia. Mengandung makna bahwa koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif, sekaligus produktif dalam kegiatan, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. Lambang koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4, sudut pandang melambangkan arah mata angin, yang mempunyai maksud koperasi Indonesia, dia sebagai gerakan koperasi Indonesia untuk menyalurkan aspirasi, sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan, sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, nilai kemandirian, nilai keadilan, dan nilai demokrasi, dan selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global. Itu logo koperasi. Kemudian PT, perseroan terbatas. PT adalah perseroan terbatas, ya, adalah badan hukum yang memiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dari pengurus dan memegang saham perusahaan tersebut. Dalam PT, pemilik modal dalam pemegang saham tidak harus memimpin perusahaan dengan cara menunjuk orang lain untuk menjadi seorang direktur atau komisaris. Ini ada jenis-jenis PT. 1, ada PT tertutup, PT yang sahamnya untuk orang atau keluarga tertentu. 2, ada PT terbuka, PT yang sahamnya digo-publikan, dijual ke umum. Karena ada tuh PT TBK. 3, ada PT kosong, PT yang tinggal namanya saja, tidak memiliki kekayaan dan pimpinan. PT domestik, PT yang usahanya di dalam negeri. 5, ada PT asing, PT yang usahanya didirikan di luar negeri. Ya. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, teman-teman bisa lihat linknya ada di lengkap di situ. Sehingga perusahaan PT ini teman-teman harus bisa melihat perkembangan-perkembangan yang ada, sehingga dengan perkembangan yang ada ini teman-teman bisa menjadikan bahwa kebutuhan teman-teman di dalam teman-teman mencari atau menentukan berbagai macam informasi, teman-teman bisa mencari dengan lebih banyak informasi dengan melalui kebutuhan atau mungkin ilmuwan yang teman-teman hadapi di situ. Nah, ini tugas ya. Teman-teman silahkan cari, nanti masing-masing dari perorangan itu nggak sama. Jadi nanti silahkan teman-teman memilih salah satu di sini. Membuat makalah sederhana tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing badan usaha di sini. Ya kan? Kelebihannya apa, kekurangannya apa ya. Mulai dari perseroan terbatas, mulai dari usaha perorangan PO bagaimana, kemudian firma bagaimana, kemudian perusahaan komanditer bagaimana, kemudian yayasan bagaimana, kemudian koperasi bagaimana. Nah, teman-teman boleh memilih. Misalnya teman-teman tertarik mau mengeksplor tentang PT, udah PT aja nggak apa-apa. Silakan cari PT yang memang dicari, berdasarkan dari kelebihannya apa, kekurangannya apa, dijelaskan. Jangan cuma disebutkan, dijelaskan sehingga teman-teman tahu mana yang teman-teman akan tertarik untuk membuat apa di sini. Ini ya, nanti di Adlink nanti akan saya inikan. Nah, tugasnya berarti diselesaikan paling lambat 2 minggu berikutnya. Ya, karena kita pertemuannya 2 minggu sekali kan. Maka teman-teman silahkan dibuat, bahwa di tugas individu ini nanti diselesaikan, diketik dengan menggunakan di Word aja, selesai dikumpulkan di Adlink. Baik, terima kasih. Silakan jika ada sharing atau pertanyaan saya persilahkan. Monggo, silakan Muhammad Abdul Muthalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, selamat malam. Saya mau izin bertanya. Ketika seseorang itu mau buka supermarket itu masuknya UMKM atau CV ya? Terus itu butuh surat izin usaha nggak ya? Makasih, UMKM Pak. Dalam bentuk Indomaret ya. Untuk Indomaret atau Alfamart gitu ya. Iya, nah, itu kembali ke kita dalam bentuk apa?
biasanya kalau misalnya dalam bentuk apa yang mau kita inikan ya, itu semuanya itu kembali ke kitanya, kita ingin membuatnya itu dalam bentuk apa. PT bisa, CP juga bisa. Bahkan dia kan yang penting ada juga kalau misalnya kita mau bikin Indomaret tanpa kita melalui bentuk badan juga bisa. Kita misalnya punya lahan, tempat, kemudian disewa sama mereka, pengolahan dari mereka semua juga bisa. Tapi kalau buat itu kalau nggak salah hampir berapa ya? Hampir 300 sampai 500 jutaan itu kalau per satu lokal ya. Kalau misalnya teman-teman mau gali untuk ini, tapi dia pasti akan untung ya, karena dia nggak bakalan rugi, karena dia sudah mendekati dan ada juga jaraknya beberapa kilometer, itu harus diadakan Indomaret atau Alfamart di situ. Nah izinnya kan berawal ini adalah dua hal yang sama ya. Dulu kan pertama kali muncul itu Indomaret. Indomaret pertama kali muncul, kemudian bekerja sama dengan orang yang dulu namanya kan Indomats. Indomats itu menggunakan bahasa asing. Itu pada zamannya Pak Soeharto tidak boleh usaha dalam bentuk CP diinikan dengan menggunakan bahasa asing. Makanya muncul namanya dipresetkan menjadi Indomaret. Jadi bukan lahirnya bulan Maret, itu adalah dipresetkan sehingga bahasa asingnya diindonesiakan dengan sendirinya. Kemudian setelah Indomaret itu oleh dua orang ini, dia perkembangannya tidak terlalu signifikan. Akhirnya orang kedua ini dia membuka lagi usaha yang sejenis dengan nama Alfamart. Kenapa Alfamart itu boleh? Karena itu udah bukan zaman lagi Pak Harto. Sudah boleh bahasa asing, sudah boleh masuk. Alfamart dan Indomaret itu selalu berdampingan. Ya, di mana ada Indomaret, di situ ada Alfamart. Kemudian bermain diskon dan segala macam pun itu berhubungan satu sama lain, itu sama-sama saling membiasakan ya, biasa saja mereka di itunya. Sehingga kebutuhannya akan membuka izin dan itu kembali ke kita. Kita mau menyewakan tempat saja buat mereka di kontrak berapa tahun boleh silakan. Atau mungkin kita bisa membawa dengan jenis kayak ini ya. Dia kan kayak bentuknya kayak franchise. Kayak franchise, sebenarnya kalaupun dalam bentuk CP atau bentuk apapun tidak masalah sih. Asal kita punya dananya saja sebenarnya kalau mau ini ya. Kecuali kalau teman-teman mau bikin sendiri nih, bikin misalnya toko namanya Abdul Muthalib Mart. Nah, itu berarti ada CP-nya bentuknya. Tapi kalau misalnya franchise, biasanya kalau dengan perorangan pun sebenarnya tidak masalah sih. Karena dia kan franchise, yang penting dia ada modal itu kemudian dikembangkan, kemudian dikelola kembali. Karena perpajakan dan segala macam bisa melekat juga kepada si Indomaretnya. Karena pelaporannya kan pelaporan utuh. Sistem dari mereka, semua barang dari mereka, kita hanya tempat dan ininya saja. Gitu. Itu ya, Pak Mas Abdul Muthalib. Ya Pak, terima kasih Pak. Karena yang saya pikirkan tuh takutnya ketika kita udah bikin kayak gitu tuh tahu-tahu ditanyain gitu surat inisannya mana gitu, kok nggak diurus gitu. Karena dia sudah izin duluan sebenarnya kan, izin dia kan melekat ya sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak usah takut, yang penting punya modalnya aja untuk membuat itu. Tapi kalau misalnya mau bentuk CP lebih baik, ini lebih aman ya. Kalau CP kan nggak harus banyak-banyaknya, cuma 2 orang juga cukup ya gitu kalau Iya, bentuk CP, jadi lebih memudahkan di situ. Monggo Ari Haryanto, silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Nama saya Ari dari kampus Cikarang. Izin bertanya Pak. Tadi kan sekilas disinggung mengenai PT ya Pak ya. Bahwa dalam PT itu organnya itu ada ataupun bagian dari PT itu ada direktur dan juga komisaris Pak ya. Sejauh yang saya ketahui itu kalau direktur itu kan saya sering menemukan kalau direktur itu terlibat langsung dalam proses kegiatan usahanya ya Pak ya. Betul. Namun acap kali saya juga menemukan kondisi di mana untuk komisaris itu hanya dibentuk memenuhi persyaratan yuridis aja Pak, dalam artian kayak harus ada karena bagian harus merupakan bagian dari PT, tetapi implementasinya tidak ada Pak. Apakah otoritas berhak untuk meninjau lebih jauh untuk mengenai keberadaan komisaris tersebut atau tidak Pak? Ataukah misalkan pada kenyataannya komisarisnya tidak ada, apakah PT tersebut masih berhak establis ataukah cacat secara hukum gitu Pak? Oke, baik, cerdas ya pertanyaannya ya.
Karena berhubungan dengan komisaris dan direktur ini kan dua paket ya, hampir sama dengan CP tadi, ada dua orang, ada aktif ada pasif di dalamnya itu ya. Nah biasanya penanam modal itu biasanya itu mereka tidak mau terlibat langsung, mereka yang penting tahunya ada passive income masuk ke dalam kantong mereka gitu ya. Nah, tapi direktur ini dia bekerja semaksimal mungkin bagaimana mengelola perusahaan itu agar dia mendapatkan keuntungan gitu. Ada tidaknya komisaris tapi tetap di dalam akta ya, notaris dan Kemkumham ya. Karena PT dan yayasan itu kan dia lebih tinggi. Dia sampai dengan Kementerian Hukum dan HAM ya, karena keluar gitu. SK-nya keluar sampai Kemkumham ya. Beda dengan tadi CP atau mungkin bentuk yang perorangan atau firma itu cuma sampai dengan notaris selesai. Atau firma cuma sampai dengan pengadilan tinggi negeri di daerah setempat ya adanya ya. Makanya kan yang tinggi itu yang paling benar kompleks itu adalah yayasan sama PT sebenarnya. Nah dua hal ini sama aja karena juga sama pembina yayasan itu memang nggak terlibat di dalamnya. Dia hanya sekedar berpikir diam saja, tetapi yang bekerja siapa? Pengurusnya, ketua yayasan, sekretaris, bendahara karena mereka adalah pengurus harian yang memang mereka untuk mengembangkan yayasan. Sama dengan PT. PT kan komisaris itu kan penanam modal, investor bahasanya. Kalau investor ya suka-suka mereka. Dan mereka juga tidak harus terlibat di dalam operasional. Maka yang tahunya itu ke direktur untungannya dia berapa setiap bulannya. Dengan keuntungan setiap bulannya mereka dapat berapa, ya mereka merasakan itu lebih aman bagi mereka. Karena kan kalau orang hidup itu biasa gini. Ada kita zona kalau menurut Robert T. Kiyosaki, hidup manusia itu dihadapkan dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah kuadran kita selaku karyawan. Karyawan adalah waktu kita habis di kantoran, waktu kita habis, kemudian jam kita kerja habis, kemudian kita hanya mendapatkan gaji. Itu karyawan. Kemudian di kuadran kedua berikutnya adalah orang yang terus berusaha, orang yang dia punya skill. Orang yang tidak terikat dengan jam kerja, tapi dia punya profesional, dia punya skill dan segala macam, seperti dokter, seperti dosen, dan yang lainnya. Itu mereka dia mempunyai waktu yang bebas, dia mau kerja kapan saja tanpa terikat dengan jam waktu kerjanya mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, kuadran ketiga adalah orang yang zonanya di pengusaha. Zona pengusaha ini adalah orang yang memang babak belur menghadapi bagaimana mengembangkan usahanya sendiri di situ. Nah, ada kuadran keempat adalah kuadran yang memang mereka itu bergerak di bidang investor. Mereka cuma suntik dana, mereka kembangkan dananya di beberapa perusahaan, dan dia bergerak kalau di PT selaku komisaris. Kalau di yayasan dia berupa pembina, dia tidak harus terlibat langsung memikirkan bagaimana kemajuan dan sebagainya. Yang penting dia sudah percaya kepada seorang direkturnya, tolong kembangkan usahanya agar usahanya lebih maju lagi. Gitu. Tapi secara hukum itu wajib ada. Karena kalau tidak ada, itu tidak bisa dijalankan. Karena kan saya bilang tadi kan, PT itu payung hukumnya itu ada di notaris itu payung hukumnya. Tetapi dalam PT itu kan ada beberapa usaha yang di dalamnya itu boleh, tidak masalah. Sama dengan yayasan. Yayasan itu satu yayasan payung hukum, dalamnya boleh ada universitas, ada rumah sakit, ada mungkin apotik, atau ada usaha lain yang memang di bidang sosial dan sebagainya boleh, tidak masalah. Atau bidang keagamaan yang dibentuk boleh gitu. Dia payung hukum saja. Tetapi tetap yang menjalankan adalah orang-orang yang memang bekerja yang sebagai pengurusnya itu atau sebagai direkturnya tadi yang harus benar-benar. Nah, biasanya kalau teman-teman punya modal besar, teman-teman punya ketemu dengan orang yang ini ya, orang yang ibaratnya punya penanam modal yang kuat, teman-teman jadi direkturnya, dan itu dari teman-teman rasa itu mampu, teman-teman kembangkan, itu peluang, ambil. Tapi kalau teman-teman rasa modalnya kecil dan teman-teman punya usaha, boleh mulai dari perusahaan perorangan. Ya. Atau boleh teman-teman dari bentuk CP. CP bingung dengan siapa saya mau berteman dan segala macam, ada dengan orang tua juga bisa, dan adik kakak juga bisa, yang penting beda alamat. Beda alamat itu bisa. Kalau ada kakak sudah menikah, salah satunya kan alamatnya beda tuh, itu boleh. Ada yang aktif, ada yang pasif, atau sekedar nama doang yang memang diinikan, tinggal nanti ke bagian keuntungannya Anda berikan sama adik Anda atau kakak Anda atau keluarga Anda sebagai imbalan ya, yang namanya dipakai untuk sebagai sekutu pasif ya. Boleh, tidak apa-apa, silakan. Yang jelas namanya usaha, tetap ada dalamnya, ada pajak yang harus teman-teman bayar, harus teman-teman laporkan ke Jenderal Pajak, itu teman-teman agar tidak terlibat dan tidak ada tunggakan ya di perpajakan. Kalau yang lainnya nggak masalah. Seperti itu. Jadi nggak masalah.
Mas, monggo silahkan kalau misalnya itu. Yang jelas mereka berfokus untuk mengembangkan usahanya itu di lebih baik lagi. Monggo, ada lagi? Saya Pak. Monggo, silakan Mas Sudarto. Oke Pak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Sudarto Pak dari kampus Karawang. Gini Pak, saya masih bingung yang kasus yang beredar saat ini tentang pinjol Pak. Pinjaman online itu sebenarnya badan usahanya resmi atau tidak sih Pak? Dan pendiriannya itu perlu diketahui notaris nggak Pak? Terima kasih Pak, itu aja Pak. Oke, baik. Ini kasus yang ini ya. Nanti digabungkan dengan judi online sekalian. Baik, ini untuk masalah pinjol, ini pinjaman online ini biasanya mereka ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Yang resmi itu mereka yang memang punya badan hukum, punya dalam bentuk PT dan sebagainya. Nah itu biasanya mereka sudah ini ya dengan di bawah naungan apa tuh namanya yang terdaftar gitu ya. Tetapi kalau paling banyak pinjol ini rata-rata ya mereka itu adalah orang-orang yang memang kadang-kadang badan hukumnya juga tidak jelas karena juga online, tempatnya juga kita nggak tahu tempatnya di mana dan segala macam gitu ya. Makanya hati-hatilah gitu ya dengan pinjol ini sebenarnya hampir sama dengan Bank Emok lah kalau saya bilang ya. Bank Emok itu kan bank yang dari apa tinggal di pedesaan ya atau bahasa kecilnya itu pinjam uang 1 juta balikin 1,1 juta. Nah, entah kalau misalnya terlambat ada bunga ke bunga dan sebagainya gitu. Hampir mirip seperti itu. Tapi menurut saya hindarilah. Kalau kita misalnya mau ada pinjaman dan segala macam, apalagi kita yang muslim ya, muslim kalau dengan pinjaman yang berbasis riba itu udah jelas haram gitu ya. Jadi kalau misalnya kita yang muslim, kalau saran saya jangan gitu. Ketika kita meminjam pun tidak dalam bentuk uang kembali ke uang juga haram jatuhnya ya. Beda halnya kalau misalnya kita membeli atau mungkin mencicil membayar dengan menggunakan barang yang kita beli berupa barang, kita dengan uang nggak masalah gitu. Yang penting akad kredit. Kayak Anda misalnya mengambil rumah cicilan, kemudian Anda akadnya adalah akad kreditnya adalah membeli dengan cara mencicil dengan harga yang lebih mahal, sekian setiap bulannya selama 15 tahun, selama 10 tahun itu nggak masalah. Karena akadnya bukan akad riba. Tetapi kalau misalnya teman-teman ambil misalnya cicilan mobil dengan 5 tahun dengan harga nyicil sekian, harga cash sekian, teman cicil selama 5 tahun. Itu boleh kalau akadnya jelas gitu. Akadnya bayar cicil gitu di situ. Tapi beraneka ragam yang orang-orang masih yang fanatik atau mungkin yang masih mereka tidak terlalu ini ya kita hidup di zaman yang saat ini serba modern, yang zaman serba orang-orang Islam itu juga belum semuanya menjadikan yang syariah itu benar-benar syariah gitu. Tetapi kita minimal mendekati, yang penting niat kita dan lebih baik gitulah untuk kita bisa mendapatkan mana yang memang yang kita butuhkan di situ. Kembali ke pinjaman online. Sebisa mungkin ya kalau kita meminjam sesuatu memang di pinjol ini kan menguntungkan ya. Kenapa menguntungkannya? Duitnya itu juga tidak terlalu harus ada jaminan ya. Tiba-tiba dengan Anda mengetikkan nomor HP saja bisa keluar 25 juta, keluar 30 juta dan sebagainya. Hati-hati kalau kita terlilit di situ. Biasanya kalau kita terlambat ya paling yang nelpon adalah orang-orang telemarketing ya yang menelpon itu. Tapi kalau kita terlambat lagi mungkin berbulan-bulan. Jadi nanti orang-orang yang bersifat datang ke rumah kita ya dengan menggunakan dia orang-orang yang penagih debt collector yang lebih bahasanya kurang baik ya. Itu yang dihindari lah sama kita. Sebisa mungkin kan kebutuhan itu manusia pasti dia akan bisa memenuhi kebutuhannya. Yang berat itu adalah bagaimana kita memenuhi keinginan kita. Kalau keinginan kita belum bisa, keuangan kita belum bisa memenuhi keinginan kita, lebih baik kita mencari yang jelas ya, yang memang itu ada badan hukumnya, yang memang itu ada perusahaan dan sebagainya, itu lebih aman. Anda misalnya meminjam ke leasing misalnya itu lebih jelas ya, walaupun itu kalau dibilang riba Islamnya silahkan tidak masalah, tetapi permasalahannya kan itu jelas sehingga dengan ada jaminan, ada agunan dirasa itu lebih memudahkan, lebih mengamankan. Atau Anda gadai emas ya,
mungkin Anda gadai logam mulia dan sebagainya, itu jelas lebih aman. Pinjol ini kan salah satu alternatif orang-orang yang punya hutang banyak, kemudian dia minjam terus meminjam. Ini ngeri banget sebenarnya. Ngerinya kenapa? Karena dia akan terus kelilit. Gali lubang tutup lubang, jadi seperti itu. Itu kalau ke pinjol. Nanti ujung-ujungnya pinjol buat apa? Bisa juga nanti buat main judi online. Nah, itu juga lebih baik lagi kalau lagi ke judi online. Saya hubungkan ke judi online. Dan jelas kalau yang namanya judi itu tidak bakalan kita itu menang. Karena sudah disetting sama sistemnya, ujung-ujungnya pasti kalah. Dan manusia cenderung ketika kita menang, kita akan terus menggali dan terus penasaran untuk mendapatkan uang lebih besar lagi. Mungkin tidak pernah ada orang yang judi kemudian kaya. Ada juga bandarnya yang kaya. Makanya kalau Anda misalnya mau ini ya jadi bandara sekalian, biar Anda kaya sekalian. Kalau Anda cuma pemain, jelas permainan dengan sistem, permainan dengan IT, itu semua sudah disetting. Hati-hati ya, pinjol dan segala macam, nomor HP kita juga dijaga baik-baik. Jangan sampai nanti orang-orang sekarang logikanya gini loh, pinjol itu kan otomatis ketika cuma dengan modal KTP saja selesai sebenarnya, dengan nomor HP selesai gitu ya. Nah, padahal ketika uang itu masuk ke dalam rekening kita, nah, bisa jadi hati-hati juga nih. Ada berbagai macam kasus penipuan nanti. Ada orang yang memakai mungkin aplikasi kita dipakai. Kemudian tiba-tiba rekeningnya berbeda dengan rekening orang lain gitu ya. Kemudian rekening tersebut kita mungkin ditelepon dengan orang yang memang rekeningnya salah kirim transfer segala macam. Kita kemudian sudah mengirimkan kembali ke nomor rekening yang lain. Itu juga hati-hati. Karena banyak sekali yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan di dunia cyber ini ya, di dunia online ini. Mau tidak mau kita harus mengamankan diri sebisa mungkin. Kalau mau misalnya kita terlibat atau mungkin membutuhkan dana yang memang kita ini kan, silahkan mencari yang lebih jelas aja. Agunan yang ada, ya pakai aja agunan yang ada, sekolah yang biar pintar dulu gitu. Nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi jangan sampai Anda masuk ke dalam pinjol, itu akan menjadi masalah. Hubungannya bukan hanya kalau pinjolnya resmi mungkin dengan perbankan, dengan polisi bisa, tetapi kalau misalnya itu pinjolnya bukan yang resmi, nanti yang ada itu adalah orang-orang yang memang disiapkan debt collector yang serem-serem, ya kan? Masalah ke depannya itu. Jadi hati-hati aja, jangan sampai kita di dunia online ini semuanya itu dilegalkan, semuanya itu dianggap mudah untuk memenuhi keinginan gitu loh. Karena kalau kebutuhan antara sandang pangan papan itu sebenarnya bisa kita penuhin dengan penghasilan kita. Tetapi yang jadi masalah itu bagaimana yang namanya keinginan kita yang terus berubah, yang terus ingin berbeda dari yang lainnya. Ini yang jadi disalahkan di situ ya. Yang makanya harus bersabar. Kalaupun kita mau meminjam dengan menggunakan pinjaman perbankan dan segala macam, cari yang jelas. Cari yang jelas tempatnya, cari yang ujungnya jelas dan segala macam, sehingga kita tidak terlibat ketika ada permasalahan hukum segala macam pun kita bisa dengan hukum, tidak dengan menggunakan orang-orang yang serem-serem tadi gitu. Itu yang ngerinya kan di sana, ngerinya. Itu ya, Mas Sudarto. Ada siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, Pak, nambah lagi, Pak, satu, Pak. Silakan. Untuk tugas, Pak. Halo, sebentar. Untuk tugas yang Bapak berikan nanti, itu itu dikumpulkan pekan depan ya, Pak ya? 2 minggu lagi, Pak. Kita pertemuan kemana, Pak? 2 minggu sekali. Berarti kan minggu depan Pak Miftah, minggu depan saya. Berarti 2 minggu tuh, Pak. Jaraknya 2 minggu. Ya. Kalau saya biasanya, kemana, Pak? Ya, kenapa? Nanti dikumpulinnya gimana, Pak? Nanti saya buatkan di tugas yang di Adlink ya, sebutan di Adlink, teman-teman tinggal ngupload di situ. Jadi semua tugas, nanti kita sepakati sampai deadline-nya tanggal berapa dan jam berapa. Soalnya kalau nanti itu sudah saya kunci, teman-teman kalau terlambat nggak bisa ngupload. Beda dengan GCR ya, kalau Google Classroom itu, kalau terlambat ada keterangan LED. Nah, tapi kalau misalnya Adlink ini, kalau sudah terlambat itu sudah terkunci. Dan harus dibukain sama saya lagi sebenarnya si dosen kalau misalnya memang bisa ini. Tapi kita sepakati biar teman-teman juga tertib, teman-teman juga tidak terlambat di dalam pengumpulannya. Itu tugasnya nggak semua ya, teman-teman boleh memilih salah satu. Teman-teman explore tuh yang diskusi PT-nya apa, kelebihan semuanya. Saya berharap teman-teman ingin
Ya kalau perusahaan-perusahaan kayak perorangan dan segala macam, saran saya sih jangan ya. Paling teman-teman fokusin aja kalau misalnya teman-teman mau mencari mengeksplor tentang masalah ini, eksplorlah minimal CP, eksplorlah minimal PT perseroan terbatas, eksplorlah minimal yayasan gitu. Sehingga dari situ keilmuan teman-teman itu bisa bertambah gitu loh dengan perkembangan yang ada. Siapa tahu nanti ke depan teman-teman bisa bikin tuh perusahaan-perusahaan seperti itu. Kan enak. Kalau misalnya teman-teman orientasinya menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha, sehingga dirasakan bahwa teman-teman itu akan mampu untuk menjadi orang yang tidak hanya manfaat buat diri sendiri, tetapi juga manfaat buat orang lain. Ya kan? Dalam agama juga sama ya, yang Muslim sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas gitu. Jadi kalau kita misalnya bekerja, kita bisa manfaat buat keluarga kita, buat istri kita, buat anak kita, buat suami kita gitu ya, atau buat keluarga kita, buat adik-adik kita. Tapi kalau kita punya perusahaan, banyak orang-orang yang bekerja di perusahaan kita, maka yang kita bantu lebih banyak lagi. Nah, kalau diibaratkan dengan ibarat multi level marketing pahala, itu yang paling banyak membawahi dan dia bisa memberikan kepada yang baiknya untuk menjadi orang yang lebih manfaatnya buat orang banyak. Ya, teman-teman sudah berkuliah, ya, teman-teman sudah menetapkan hati teman-teman untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya, orang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu adalah orang yang memang kebutuhannya, orang yang ibaratnya Anda bertugas itu seperti orang yang sedang Anda berjihad. Anda mencari ilmu ini tolabul ilmi, berarti Anda sedang berjihad, bahwa ketika orang kuliah itu pahalanya akan terus mengalir kalau teman-teman niatnya ikhlas dan niatnya benar-benar mencari ilmu, bukan mencari gelar atau mencari ijazah. Karena salah satu kewajiban manusia itu adalah kita mencari ilmu. Dengan Tuhan akan mengangkat derajat kita yang lebih baik dibandingkan yang akan datang. Jangan sampai kita putus semangat ya, putus semangat, kita lelah dengan berbagai macam kebutuhan untuk mencari ilmu, ya tidak masalah. Siapkan, karena rezeki yang kita minta, doa yang kita panjatkan sama Allah, doa yang kita minta sama Allah, itu biasanya Allah memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Di doa kita dijawabnya gitu. Jadi kalau perbanyak kebutuhan yang baik, insya Allah Allah akan memberikan yang baik. Dan biasanya kalau doa kita terlalu lebay, terlalu tinggi, Allah tunda doa kita, belum waktunya kamu punya ini. Jadi sama Allah diberikan berbagai macam hal yang memang kebutuhan-kebutuhan kita ini kembali ke kita. Makanya kalau banyak kebutuhan yang baik, banyak kebutuhan yang positif, sehingga kita akan berasa lebih baik lagi. Itu yang syaratnya kita untuk menjadi orang yang lebih manfaat dan buat orang banyak. Nah, kita berbicara hukum nih, hati-hati juga di bidang hukum. Jangan sampai kita di media sosial ya dengan menggunakan berbagai macam ini, bijaklah dalam menyikapi semuanya. Jangan sampai kita berbicara hal yang kurang baik, kita mungkin ibaratnya membenci atau apapun yang memang ini, tolong dalam media sosial di-keep dan segala macam. Saat ini SS lebih terpercaya dibandingkan dengan omongan, ya kan? Video lebih terpercaya dibandingkan dengan omongan dan segala macam. Maka mau tidak mau teman-teman bijak dalam menyikapinya, apalagi akan menjadi rekam jejak digital kita di dalam keseharian kita. Jadi benar-benar teman-teman harus bijak. Apalagi teman-teman di era sekarang yang lahir tahun 90-an itu era generasi Z, generasi zilenial, yang di mana-mana teman-teman sudah bergantung banget hidupnya dengan HP. Sama dengan saya, generasi tahun 80-an itu sudah masih generasinya generasi yang memang milenial. Milenial dan zilenial, ada generasi tahun 70 ke bawah itu ada generasi kolonial. Generasi kolonial dengan zilenial dan pola fikir dan sebagainya. Sama halnya dengan teman-teman nanti ketika teman-teman sudah kuliah, teman-teman berbicara dengan orang tua kita dan segala macam, itu biasanya nggak bakal nyambung. Kadang mereka masih percaya dengan hal-hal yang berbau budaya yang sudah harus kita tinggalkan, tapi mereka masih percaya. Ya itu pintar-pintar kita kalau depan orang tua kita diam saja dan kita iya saja, karena nanti kalau enggak dosa kita berantem dengan orang tua kita kan di situ. Itu ya. Jadi hal yang tadi
ini siapkan, dan waktu 3 tahun ke depan teman-teman lulus dari sarjana ini mau jadi apa. Jadilah seorang yang memang bersifat entrepreneur. Ketika teman-teman punya suatu entrepreneur, dari sekarang mulai bangkit, mulai berusaha. Yang sudah punya, alhamdulillah, terusin, dan memang usaha itu akan terus berkembang, usaha itu akan terus menjadi segala sesuatu yang memang butuh perjuangan. Apalagi teman-teman sedang merintis 2-3 tahun, itu terasa banget. Tidak harus teman-teman mendapat warisan. Kalau teman-teman pewaris, teman-teman tinggal meneruskan. Teman-teman ada generasi pertama yang meneruskan. Tapi kalau perintis, teman-teman harus bergerak, berjuang dari minus. Bukan lagi nol, mungkin dengan berbagai macam keterbatasan yang ada, tapi teman-teman harus berjuang untuk bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan untuk masa depan. Ke depan kita akan dihadapkan dengan hal yang berhubungan dengan apapun ya kehidupan kita yang lebih baik untuk ke depannya. Karena di era nanti, di era society 5.0, kita sudah akan dihadapkan dengan banyaknya robot. Nanti hidup kita dengan robot, bukan hidup kita dengan yang lainnya. Ini yang ngeri nih ke depan nih. Gitu. Kenapa saya bilang katakan ngeri? Karena nanti teman-teman bersaingnya tidak sesama manusia, bersaingnya dengan robot. Kalau dengan robot teman-teman beradu kecerdasan, teman-teman kalah pasti. Karena mereka lebih cerdas dibandingkan manusia. Kenapa? Karena mereka misalnya berbicara masalah dokter spesialis, ilmunya dimasukkan semua dalam satu pemrograman otaknya mereka, brain otak robot mereka, dan itu langsung dia cerdas. Dan tidak ada, dia nggak punya nafsu, dia nggak punya masalah, dan dia gimana. Yang jelas dia selalu dipikirkan bahwa robot itu udah di settingnya apa nurut. Gak bakalan dia komentar, gak bakalan dia menolak dan segala macam. Itulah robot. Tapi manusia, ke depan manusia yang paling langka adalah manusia yang punya akhlak yang baik, manusia yang punya kejujuran, punya integritas, punya karakter yang baik, itu yang akan menjadi barang langka. Apalagi teman-teman plus berilmu, punya ilmu, itu jadi barang langka. Karena robot tetap yang mengoperasionalkan masih manusia, yang menyeting masih manusia, tetap kebutuhan itu akan tetap tenaga kerja kita akan masih masuk sebagai pemenang di situ. Tapi kalau kita akhlaknya kurang baik dan segala macam mengandalkan dari kepintaran kita, saya jamin teman-teman akan kalah dari robot sudah. Ya, ada ya pasti sudah pakai supir, pakai sensor dan kecerdasan buatan yang sudah mereka siapkan di situ. Bahkan Cina saat ini sudah mencanangkan, dia sudah banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar di Cina itu yang sudah meninggal, yang sudah mati, mereka bekukan dengan menggunakan nitrogen yang di suhu minus, kemudian mereka berencana bagaimana menghidupkan orang-orang cerdas itu untuk hidup kembali agar bisa diberdayakan otak dan pemikiran mereka untuk ke depan. Di situ. Bahkan sudah ada juga di Cina, mereka praktek membuat yang namanya kebutuhan mereka itu mereka sudah menciptakan adanya rahim yang dibuat mirip dengan orang dan opung kemudian dimasukkan ke dalam rahim buatan robot itu. Sama dikembangkan di Cina dan itu sudah dibuatkan sama orang Cina itu dan itu sudah dipraktekkan dan sah. Kita nggak tahu nanti 9 bulan ke depan mungkin akan ada bayi yang lahir, bayi tabung yang biasa dimasukkan ke dalam rahim wanita. Nah saat ini sudah ada yang sudah dikembangkan di robot tersebut. Sehingga yang ada berat di situ. Jepang sudah ada lagi robot-robot pengganti wanita. Jepang tingkat pernikahannya sudah mulai menurun karena di sana mereka tidak mau menikah, laki-laki juga sama tidak mau menikah, perempuan juga sama tidak mau menikah. Ya kan? Sehingga Jepang ini adalah negara yang memang memberikan rumah gratis ya atau mungkin ini bagi orang yang mau menikah. Tapi tetap keberhasilannya kecil keberhasilannya. Mereka di sana berpikir kalau misalnya mereka menikah, mereka akan keluar kos yang lebih tinggi lagi. Bahkan di Jepang sudah diciptakan robot ya wanita yang sudah bertugas seperti layaknya perempuan pada umumnya. Bisa juga dia seperti pasangan suami istri, dan robot di Jepang itu sudah bisa melayani layaknya suami istri juga bisa di Jepang itu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi banyak para pria mereka memilih membeli robot dibandingkan mereka menikah.
dengan membeli robot, dan robot itu tidak pernah dia tua, ya, robot itu tidak perlu makan, robot itu tidak perlu healing, robot itu tidak perlu diajak jalan-jalan, punya kebutuhan, punya keinginan, ya, shopping dan segala macam. Gitu. Dan Jepang sudah mulai mereka seperti itu. Makanya Cina menciptakanlah salah satunya bagaimana ketika orang tidak mau menikah, akhirnya diciptakan dengan berbagai macam, ya kan, inovasi baru atau mungkin perkembangan teknologi terbaru. Nah, untuk di rahimnya adalah rahim buatan robot itu. Apa hukumnya nanti Pak? Undang-undang hukumnya itu akan ada nanti. Sama dengan undang-undang ITE kan, akan muncul undang-undang ITE dan segala macam. Nah, ini perubahan-perubahan yang ada di sini. Sehingga perubahan-perubahan yang ada membuat kita harus siap dengan berbagai macam kesiapan, dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan masa depan kita. Jangan takut dengan perubahan teknologi yang ada, tapi takutlah jika kita kalah dari persaingan, jika kita kalah dari barisan tersebut. Kalau kita bisa berbaris, kalau kita bisa berlari, berbarengan, beriringan dengan perkembangan teknologi yang ada, berbarislah dan berlarilah sampai kita menjadi seorang pemenang. Jangan sampai kita keluar dari barisan, karena kalau kita keluar dari barisan, kita akan lemah, masa depan kita akan lebih capek lagi. Ya. Capek 4 tahun teman-teman kuliah, ya itu teman-teman akan lebih baik ya dibandingkan dengan teman-teman ibaratnya capek di masa tua nanti. Mas Ari mau nanya lagi, silakan Mas Ari. Baik, terima kasih Pak, izin bertanya mengenai tugas sekarang Pak. Untuk yang terkendala dengan Edling Pak, kebetulan kan saya juga ada kendala nih Pak dengan Edlingnya, di mana mata kuliah aspek hukum dalam bisnis ini belum masuk ke ruang kelas saya ya Pak ya. Adakah nanti cara lain, misalkan mudah-mudahan sih bisa ya Pak ya nanti, kalau misalkan pada saat pengumpulan saya Edling saya belum muncul ruang kelasnya, adakah cara lain bagi saya untuk mengumpulkan tugas misalnya by email gitu Pak? Mas Ari dari kampus mana? Cikarang Pak. Cikarang bisa konfirmasi ke Pak Pauji ya, kalau nggak Pauji itu ada yang di Cikarang siapa gitu. Nah itu sebenarnya Pak Fahrul ya Pak ya? Nah Pak Fahrul lah. Jadi kalau sudah ngisi KRS-nya, biasanya tinggal mereka klik validasi, kemudian namanya Mas Ari masuk di situ. Nah mungkin teman-teman kalau ada yang belum divalidasi mungkin ya. Kalau validasi sudah Pak, sudah muncul KRS saya, sudah divalidasi semua. Namun ketika saya coba komunikasi dan juga konsultasi ke bagian Puskom, ke Pak Erik, informasi yang saya terima katanya karena dari dosen sendiri diharuskan melakukan sinkronisasi ulang Pak. Ada kemungkinan sudah terjadi sinkronisasi, tapi KRS saya terlambat validasi seperti itu Pak. Gitu. Nanti bisa di manual kali gitu, nggak apa-apa. Kalau sampai dengan 2 minggu ke depan misalnya memang belum, nggak apa-apa, nanti bisa via email ya untuk sementara ya. Tapi juga masalah ini tetap juga harus diselesaikan, karena di Edling ini kan berhubungan dengan tugas, nilai dan segala macam akan masuk semua di situ. Ya nanti ya, kita bantu ya, kita selesaikan nanti, karena permasalahannya kalau tidak diselesaikan nanti nilai kan di situ juga. Itu kan Edling itu ngelink ke siap, nilai ke siap. Iya, kalau nggak ada nanti nilainya saya buat manual nanti di situ. Ya mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ke depan ya, karena ini adalah masa transisi, kita juga baru semester ini. Sebelumnya kita pakai ya namanya dengan menggunakan Google Classroom semuanya itu. Nah sekarang kita sudah menggunakan Edling, baru 2 minggu berjalan ini, jadi mungkin masih ada kendala-kendala ya, wajar ya, namanya masa peralihan sistem gitu. Nggak apa-apa, nanti tinggal chat di grup aja, nggak apa-apa Mas Ari. Nanti kalau misalnya nanti dalam waktu seminggu ke depan belum ada kabar, nanti boleh via email ke email saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Monggo. Cukup ya? Apa ada lagi? Ini sudah jam 9. Absensi yang tadi pertama sama kedua sama nggak? Sama ya? Kalau sama, minta tolong nanti di grup, teman-teman tolong tulis ulang ya nama lengkapnya sama NIM-nya ya. Nama lengkap sama NIM-nya. Soalnya di sini kalau saya bilang takutnya ada nama yang pakai Jimit di sini, namanya bukan nama asli gitu ya. Ada mungkin nama singkatan dan segala macam. Ya, nanti tolong di list aja yang kehadiran sesi pertama, sesi kedua di grupnya itu, tulis nama sama ini, sama NIM-nya. Sama NIM-nya. Nanti saya masukkan nanti di absensi untuk di Edling-nya. Nah, mungkin kalau Mas Ari karena ini juga nggak ada namanya kan, makanya ini juga salah satu absensi untuk temennya yang memang belum masuk ke dalam Edling. Jadi nggak bisa ngabsen saya nanti kan. Nah,
untuk kehadiran, ya kan, kehadiran di sesi pertama dan sesi kedua. Sesi 1 dan sesi kedua, silahkan nanti bisa di list ya, tulis nama dan NIM aja, kasih tanggal dulu di atasnya, pertemuan 2 sesi ini. Ya, biar namanya ke-record. Kalau ketika nanti sudah e-linknya masuk, nanti saya absensi manual. Cukup? Ada lagi? Bahan nanti karena tidak ada yang di link, nanti sebagian saya kasih bahannya saya share di grup ya, mungkin besok ya, nanti saya kirim di grup juga karena temennya ada yang belum masuk link. Jadi kalau di link bisa, nah, tapi kalau misalnya di itu kan dia belum bisa ya untuk ininya. Oke, cukup? Cukup Pak. Pak, untuk materi sekarang di share di grup aja Pak. Oke. Soalnya saya di add link juga belum bisa Pak. Oke, baik. Nanti saya share di grup ya. Paling lambat, paling besok lah. Saya udah malam nih, ini siap-siap OTW pulang. Kalau misalnya saya nggak hari ini, tolong diingatkan di grup besok ya. Besok pagi diingatkan biar saya mengirim sana. Oke, terima kasih. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Nanti kita bertegur sapa di grup saja ya. Untuk ininya, terima kasih. Sampai di sini, sampai dengan minggu depan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah yang mana? Ayah. Oke.